balik lagi di channel Pengen Motovlog bareng gue Yopi. Kali ini gue mau ngebahas tentang knalpot SC Project di Honda ADV 150 ini. Review gue pemakaian selama kurang lebih sekitar 1 tahun. Jadi suka dukanya apa aja, pengalaman yang dirasain pakai knalpot ini apa aja, kita lihat videonya berikut ini. Oke, jadi sedikit rangkuman aja ya. Ini knalpot SC Project full system, tapi headernya ini dari Kawahara dan silencernya ini SC Project tipe GP Tech kalau nggak salah ya, bukan GV Evo tapi GP Tech tipenya. Ini beratnya kurang lebih 1,5 kilo, jadi secara total sekitar 3 kilo deh, lebih enteng 50% daripada yang knalpot originalnya. Oke, sekarang kita bahas tentang headernya dulu kali ya. Ini header dari Kawahara. Biasanya header yang lain itu adalah dia satu kesatuan ya, sampai atas ini dia satu kesatuan. Tapi kalau Kawahara nih enggak, dia dibikin sekitar 2 bagian ya. Jadi ini bagian yang pertama dari mesin ini ada penyambungnya ya, ada pairnya. Ini penyambungnya ini. Nah, ini bagian kedua sampai di atas. Nah, di sini ini lehernya lebih kecil. Ini leher kecil, di sini lehernya lebih gede. Sampai ke atas ini dia lehernya inletnya mungkin sekitar 50 atau 51 kali ya. Tapi yang gue suka ini dia emang cakep banget ya las-lasannya ini. Ini pas beloknya ini cakep banget ya, las-lasannya tuh rapi banget nih. Gue zoom lagi ya, tuh las-lasannya rapi banget, rapi. Jadi kalau yang belum tahu, SC Project buat kelas 150 cc sama 250 cc atau yang SC Project buat ADV ini adalah kerjasama Dunia Motor dengan Kawahara ya. Jadi Dunia Motor importernya SC Project kerjasama sama Kawahara bikin headernya untuk knalpot Honda ADV 150 ini. Oke, lanjut di silencernya ini SC Project GP Tech ya. Kalau GP Tech dia ininya karbonnya carbon matte ya. Kalau panas dia nggak panas, cuma hangat-hangat doang. Terus ininya adalah stainless steel 304. Ada embosnya sini. SC Project ini pakai laser. Ini mungkin diameter berapa ya, 50 atau 51 mungkin ya. Nah, di sini dia penyangganya sama header. Nah, yang di sini dia nggak punya DB killer, jadi langsung ngeplong, nggak pakai DB killer dia. Oke, sekarang suka dukanya ya pakai SC Project ini selama setahun di Honda ADV. Yang pertama kita bahas plusnya dulu ya. Ini knalpot suaranya tuh nggak berisik, bukan nggak berisik apa ya, ketika dia teriak tuh nggak sember gitu. Mungkin karena kualitas apa ya, kualitas glasswall, mungkin kualitas pengerjaan juga rapi banget semuanya, rapi banget, parah ya. Jadi wajar lah dengan harga berapa ya, dulu gue beli nggak usah sekitar 4,7 kalau nggak salah gue beli ini bisa buat 150, bisa buat 250 ya. Jadi SC Project ngeriset ban Dunia Motor knalpot atau silencer untuk kelas 150 sama 250 cc di Indonesia. Oke, terus yang kedua ini adalah dia ini punya apa ya, extension buat klemnya ini. Diameternya itu sama persis ya, sama kayak bawaan original gitu. Biasanya yang setahu gue tuh biasanya lebih kecil dari bawaan original. Jadi cukup satu klem aja sih. Biasanya kan kalau skuter itu ada 3 ya, 1, terus ini 2, ini 3. Kalau knalpot standar kan segitu ya, karena getaran dari skuter itu lebih berasa ya gitu. Jadi sebenarnya sih bagusnya sih 3 ya, 1, 2, 3 gitu. Tapi karena ini diameternya sama, extension diameter sama kayak bawaan standar ya, jadi satu ini udah cukup sih, nggak begitu goyang banget. Tetap goyang tapi sedikit banget, nggak terlalu berpengaruh banget. Ketika lo kenceng juga dia tuh nggak terlalu berpengaruh getarannya. Oke, yang berikut adalah kalau kalian perhatiin ini jarak itu tipis banget ya. Ini jaraknya berapa ya, 0, tuh berapa ya, mungkin sekitar 0,5 cm mungkin ya. Nah, ini karena jaraknya sedikit tapi nggak masalah, karena ini kan karbon matte ya, atau karbon asli gitu. Jadi dia cuma hangat-hangat doang. Jadi shock breaker yang aslinya tuh nggak kenapa-napa. Biasanya kan kalau yang panas itu kan ini shock breaker bisa meleleh ya, tapi karena ini cuma hangat doang,
sehingga shock breaker tidak berpengaruh, tidak apa-apa, tidak leleh ya. Jadi tetap bagus lah. Oke, terus bagaimana dengan performanya? Pertama kali gue beli itu semuanya motor tuh standar ya, mesin standar, terus CVT juga standar, filter udara juga standar. Perubahannya nggak terlalu signifikan banget sih. Ketika cuma ganti knalpot ini doang, perubahannya nggak signifikan. Setelah diganti filter udara, lumayan ada penaikan, tapi sedikit banget. Nah, ketika sudah dimodifikasi CVT-nya full spec, ini baru banget terasa ya perbedaannya semuanya ini. Jadi ketika lo ubah CVT dan knalpot terus filter udara, itu semuanya menjadi satu adonan yang bagus gitu ya, menjadi sebuah performa tuh signifikan naiknya gitu. Jadi karena gue rasain power itu meningkat lumayan signifikan, akhirnya project terdekat gue bentar lagi adalah ngoprek bagian mesin ya. Jadi keluar semualah potensi dari ADV 150 ini. Oke, tadi kita udah ngebahas plusnya dari SC Project plus Kawahara ini. Sekarang kita bahas minusnya kayak gimana selama pemakaian. Oke, minus yang pertama adalah ini suaranya itu emang berisik sih. Berisiknya tuh dalam artian nggak cempreng sebenarnya, cuma karena suaranya lumayan terdengar gitu ya. Lihat sendiri diameternya tuh. Jadi ketika ada razia polisi ini salah satu potensi untuk diberhentiin gitu. Karena dalam razia gue setahun itu nggak salah 2 kali kena razia gue. Pertama tuh di daerah Jakarta, kedua di daerah Cibinong, Bogor. Nah itu gue 2 kali kena razia, situ udah dua-duanya karena knalpot ya. Ya berisik lah istilahnya, walaupun gue nggak ngerti berapa desibel segala macamnya. Ya menurut gue itu aja sih minusnya, karena dari segi proporsionalitas ini udah termasuk bagus ya. Dari maksimal panjangnya sampai sini, lakukannya juga bagus gitu. Jadi selain performa juga menampilkan proporsionalitas keindahan gitu ya. Jadi pas gitu sama motornya gitu. Itu aja sih paling. Ya malum lah kalau knalpot racing pasti berisik ya. Kalau kalian dengar di video-video gue itu kan suara dari mic ya. Suara mic pasti kan lebih kecil daripada suara aslinya gitu. Jadi suaranya tuh emang gede gitu ya, ngebas bulat tapi enak sih. Ya segitu aja guys pengalaman gue setahun pakai SC Project ini. Setahun gimana kualitasnya kayak gini deh. Ya ini mau wajar ya, karena ini udah setahun sih ya. Ini paling kayak gini-gini nih, bersihinnya gimana ya? Kalau ada yang tahu cara bersihinnya nih gimana ya biar kinclong lagi gitu. Ya secara overall sih build quality-nya emang bagus ya. Kalian lihat sendiri suasana kayak gimana, kerapatannya kayak gimana, cakep banget semuanya. Ya sesuai dengan harga yang dikeluarin ya. Oke guys, jangan lupa subscribe, like video gua, share dan komen di bawah kalau punya kalian pakai knalpot apa aja gitu, terus plus minus knalpot kalian apa aja. Ya sampai jumpa di video gue yang berikutnya. Dadah.